Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama di Kominfo Newsroom. Presiden Joko Widodo beberapa pekan lalu melakukan lawatan internasional di beberapa agenda. Salah satunya adalah kunjungan ke Persatuan Emirat Arab. Dalam kesempatan itu pula, Presiden juga membahas terkait peluang bisnis dan investasi di Indonesia. Di akhir kunjungan tersebut, Presiden berhasil membawa komitmen bisnis dan investasi senilai 32,7 miliar US dollar. Sebelumnya, saat Presiden Jokowi bertemu dengan investor di Glasgow di Selatan di pemimpin dunia COP26, Indonesia juga mendapatkan komitmen investasi sebesar 9,2 miliar US dollar. Sehingga jika ditotal dengan jumlah komitmen investasi yang didapat di EA, nilainya mencapai 41,99 miliar US dollar. Lantas, sektor apa saja nih Pak Jojo yang akan direncanakan menjalin kerjasama dengan Persatuan Emirat Arab ini? Silakan Pak Jojo. Ya, Oci, jadi yang disyukuri memang ini bukan jalan-jalan. Sekali lagi, Presiden Jokowi ada agenda yang sangat padat. Dari Roma, G20, Indonesia memegang tampuk presidensi Grup 20, negara-negara elit, negara-negara maju Indonesia setahun ke depan. Kemudian konferensi perubahan iklim di Skotlandia dan berakhir di PEA atau kita biasa nyebutnya Uni Emirat Arab. Di Persatuan Emirat Arab ini ada beberapa agenda. Yang utama adalah Dubai Expo. Ini adalah event tahunan Expo dunia yang kali ini ada di Dubai begitu. Selain ada gimmick lain ya, menengok ada Jalan Jokowi di sana. Tetapi dari sini sekali lagi bukan tangan hampa yang dibawa, karena Presiden Jokowi ini juga seorang pengusaha begitu. Jadi ada 19 perjanjian kerjasama yang ditandatangani antara Indonesia dengan investor ya, namanya ADG, Abu Dhabi Growth Fund. Ada yang menyangkut solar panel antara Masdar dan Pertamina, kilang refinery di Balikpapan, manufaktur, distribusi vaksin, juga berbagai hal yang lain, misalnya pengembangan smart city, telekomunikasi, laboratorium genomik dan lain sebagainya. 32,7 miliar US dollar itu kerjasama yang dibawa pulang investasi Presiden Jokowi dari PEA, Uni Emirat Arab atau Persatuan Emirat Arab. Untuk ibu kota baru pun dalam tanda kutip Presiden Jokowi juga jualan nih, karena setidaknya dibutuhkan 35 miliar untuk mewujudkan rencana perpindahan ibu kota di Kalimantan Timur ini. 35 miliar dolar Amerika ya begitu. Jadi di sana Presiden juga terus meyakinkan investor untuk berinvestasi. Kita tahu negara-negara di Timur Tengah ini lagi oke gitu untuk masalah keuangannya. Jadi secara khusus selain menghadiri Dubai Expo, disinilah juga Presiden bersama Menteri Investasi, Menteri Luar Negeri, dan yang lain-lain untuk memastikan ada kerjasama baru. Ada MOU antara Pak Bahlil, Menteri Investasi, dengan Air Products dan Chemical asal Amerika Serikat di industri gasifikasi batu bara dan turunannya, dan juga penandatangan yang lain, diversifikasi perdagangan, dan juga bagaimana untuk menegosiasikan jalannya CEPA. Ini adalah persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif yang diharapkan segera efektif awal tahun depan. Demikian, jadi sekali lagi Pak Jokowi ini pilih-pilih kalau keluar negeri, Oci. Tapi begitu keluar negeri dibuat jadwal yang sangat padat, tidak hanya satu negara, tidak hanya satu agenda, dibuat runtun dan dipastikan bukan jalan-jalan. Pulangnya tangan hampa, tidak dengan tangan hampa. Dalam kondisi ini kita pun lihat tidak ada Ibu Iriana yang ikut, agendanya sangat padat, dan sekarang Pak Jokowi pulang karantina di Istana Bogor, bahkan untuk membuka peparnas di Papua pun lewat sambutan yang direkam begitu. Karena memang tujuannya adalah harus efektif untuk kesejahteraan bangsa. Oke, terima kasih Pak Jojo. Untuk kesiapan SDM-nya sendiri Pak Tomo, bagaimana Pak bisa menanggapinya Pak? Ya, tadi sudah dilengkap ya sama Mas Jojo bahwa kita juga kerjasama bukan terkait yang tadi disebutkan oleh Mas Jojo ya, terkait energi baru terbarukan, kemudian kesehatan ya, dan hal-hal industri yang terkait dengan industri. Cuma juga kita juga ada kerjasama terutama terkait dengan bagaimana peningkatan skill dan upskill dari sumber daya manusia, terutama antar kedua negara. Gitu loh. Jadi kita bagaimana mensinkronkan kerjasama ekonomi terutama, tetapi juga tidak tetap bekerjasama pada proses
industrialisasi di dalam negeri, yang kemudian nanti bagaimana ini bisa berjalan dengan Emirat Arab itu, PAE itu. Nah ini semua akan terkoneksi nanti dari awal ya. Kita sudah punya komitmen yang tadi disampaikan Mas Jo, bahwa mulai dari pembangunan ibu kota baru, kemudian dari mulai kesehatan sampai dengan bagaimana kita berkomitmen di COP26 itu terkait dengan KTT perubahan iklim, bahwa kita berkomitmen untuk bisa terus menciptakan bagaimana energi terbarukan ini terus diciptakan. Salah satunya adalah kita sudah memberhentikan penerimaan proposal pembangunan PLTU ya, tenaga uap batu bara terutama, tetapi kita akan membuka sebesar-besarnya proposal energi baru terbarukan, misalnya solar panel hingga hidro dan kemudian tenaga angin dan sebagainya. Itu Mbak Ocha. Terima kasih Pak Tomo dan Pak Jojo untuk informasi dan telah meluangkan waktunya. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua. Informasi tadi bisa diakses melalui indonesia.go.id, republik.id, FM 9, dan Indonesia Baik. Sekian untuk perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan Kominfo Newsroom hanya di KBR TV. Saya Oci pamit. Sampai jumpa. Sampai jumpa.